Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan dan pengajaran ilmu Al-Quran dan tafsir, Ibu Alfi Nikmah MPDI. Yang kami hormati kawan-kawanku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, langsung saja kita dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi kami, makalah kami yang berjudul Memahami Karakteristik Perkembangan Peserta Didik. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Balad, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri lainnya. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menyampaikan tentang pengertian karakteristik peserta didik. Seorang guru atau tenaga pendidik dalam proses perencanaan pembelajaran perlu memahami tentang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan awal peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya, meliputi antara lain kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. B. Ragam karakteristik peserta didik. 1. Etnik. Di Indonesia banyak dan kaya akan etniknya, dan karena berkembangnya alat transportasi semakin canggih, tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah, sehingga dalam sekolah dan kelas terdapat banyak etnik atau suku bangsa dari peserta didik seperti Jawa, Madura, Minang, dan Sunda, dan etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan berbagai jenis etnik di kelasnya. Data tentang keberagaman etnis ini di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik di kelasnya tentu tidak sesulit yang berbagai etnik di kelasnya. 2. Kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam. Pun peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi adalah kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Menurut Khairul, pendidikan multikultural memiliki ciri-ciri: 1. Membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya. 2. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. 3. Metodenya demokratis, yang menghargai aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. 4. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. 3. Status sosial. Dalam satu kelas, pasti peserta didik berasal dari berbagai status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua, peserta didik di kelas kita terdapat peserta didik yang orang tuanya wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, petani, dan juga buruh. Dilihat dari sisi jabatan orang tua, ada peserta didik yang orang tuanya menjadi kepala desa, kepala kantor atau kepala perusahaan, dan lain-lain. Peserta didik dengan variasi status ekonomi dan sosial penyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran.
Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. 4. Minat. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting sebagaimana yang kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi, ada yang sedang, dan bahkan ada yang rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pembelajaran. Contohnya, peserta didik yang gemar dengan mata pelajaran matematika, maka peserta didik tersebut akan merasa bersemangat dan terus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan matematika tanpa ada perasaan terpaksa dalam belajar. Implikasinya dalam proses pembelajaran, terutama menghadapi tantangan abad 21, pendidik dapat menerapkan berbagai mode pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan inovatif, menyampaikan tujuan atau manfaat mempelajari suatu tema atau mata pelajaran, serta menggunakan beragam media pembelajaran. Terima kasih. Liliasari dan Rahmatan menyatakan pengetahuan awal atau prior knowledge adalah kumpulan dari pengetahuan dan pengalaman individu yang diperoleh sepanjang perjalanan hidup mereka dan yang akan ia bawa kepada suatu pengalaman belajar yang baru. Untuk Lianti menjelaskan bahwa pengetahuan awal merupakan modal bagi siswa di dalam aktivitas pembelajaran, karena aktivitas pembelajaran adalah wahana terjadinya proses negosiasi makna antara guru dan siswa berkenaan dengan materi pembelajaran. Lalu secara kodrati, manusia memiliki potensi dasar yang secara esensial membedakan manusia dengan hewan, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sekalipun demikian, potensi dasar yang dimilikinya itu tidaklah sama bagi masing-masing manusia. Terdapat keunikan yang ada pada diri manusia. Pertama, manusia berbeda dengan makhluk lain seperti binatang ataupun tumbuhan. Perbedaan tersebut karena kondisi psikologisnya. Kedua, baik secara fisiologis maupun psikologis, manusia bukanlah makhluk yang statis, akan tetapi makhluk yang dinamis, makhluk yang mengalami perkembangan dan perubahan. Ia berkembang khususnya secara fisik, mulai dari ketidakmampuan dan kelemahan yang dalam segala aspek kehidupannya membutuhkan bantuan orang lain. Secara perlahan berkembang menjadi manusia yang mandiri. Ketiga, dalam setiap perkembangannya, manusia memiliki karakter yang berbeda. Lalu esensinya, tidak ada peserta didik di muka bumi ini benar-benar sama. Hal ini bermakna bahwa masing-masing peserta didik memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Karena itu, upaya memahami perkembangan peserta didik harus dikaitkan atau disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri. Lanjutkan pembahasan yang keempat, yakni pembahasan tentang gaya belajar. Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara atau bagaimana seorang murid atau seorang peserta didik mampu mendapatkan informasi dari seorang pendidik, baik dalam menerima dengan cara mendengarkan, melihat, dan lain sebagainya. Gaya belajar di sini mempunyai 3 kategori, dapat dikategorikan dalam 3 macam, yakni yang pertama ada gaya belajar visual, gaya belajar auditif, dan juga gaya belajar kinestik. Gaya belajar visual yakni yang secara mudahnya yang ditekankan adalah penglihatannya. Jadi peserta didik ini kadang ada yang suka dengan melihat suatu objek tertentu. Jadi yang perlu disediakan oleh pendidik adalah media yang dapat dilihat. Seperti contoh gambar, poster yang berupa film-film,
dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada gaya belajar auditif. Gaya belajar auditif ini secara mudahnya adalah mendengarkan. Jadi murid itu suka mendengarkan suatu suara atau suatu kajian yang disampaikan oleh guru melalui pendengaran. Jadi suka mendengarkan. Dan pendidik ini harus menyediakan suatu objek ya, supaya dapat diterima oleh seorang murid yang suka dengan gaya belajar auditif ini. Seperti contoh, menyediakan tentang CD rekaman, film juga boleh, dan juga suka menyediakan tentang diskusi-diskusi kecil yang disukai oleh seorang murid yang menggunakan gaya belajar auditif ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik ini secara mudahnya dengan cara bergerak atau menggerakkan tubuhnya, suka dengan bergerak, seperti menggerakkan tangan, seperti menulis, suka menulis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidik harus ketika menghadapi oleh peserta didik seperti ini, yang perlu disediakan atau perlu ditekankan yang pertama adalah dapat menggunakan objek nyata, seperti contoh di lingkungan sekitar, seperti contoh hewan, kucing, itu sebagai objeknya. Dan yang kedua ada mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan, mengajak untuk berkeliling lingkungan supaya dapat melihat suatu objek-objek kajian yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam kegiatan belajar kinestik ini. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Kemudian poin terakhir yaitu ragam perkembangan karakteristik peserta didik. Yang pertama, perkembangan emosi. Emosi merupakan tergeraknya perasaan yang diikuti dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam tubuh. Dengan emosi, peserta didik mampu merasakan senang, gembira, aman, sedih, takut, dan lain sebagainya. Emosi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk membantu mempercepat ataupun memperlambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang sifatnya positif, seperti rasa senang dan tidak memberi rasa takut kepada para peserta didik. Kemudian, yang kedua yaitu perkembangan sosial. Harlock mengartikan perkembangan sosial ialah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian, yang ketiga yaitu perkembangan moral dan spiritual. Kedua hal ini antara moralitas dan spiritualitas menjadi sumber untuk menilai suatu tindakan atau tingkah laku. Oleh karena itu, perlu dikembangkan khususnya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, perkembangan motorik. Perkembangan motorik menurut Harlock ialah suatu perkembangan gerakan jasmania yang melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Santrok membagi dua bagian perkembangan motorik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar ialah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi kematangan anak itu sendiri. Dan biasanya laki-laki lebih unggul daripada anak perempuan. Kemudian yang kedua, motorik halus, yaitu gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu dengan dipengaruhi kesempatan belajar dan berlatih. Dan biasanya di sini lebih unggul anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Kedua jenis keterampilan ini sangat penting dipahami pendidik supaya proses pembelajaran bisa mengembangkan potensi dan juga memaksimalkan hasil para peserta didiknya.